Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ataya Farazania. Nama saya Ina Zurinuha. Nama saya Mega Surya Dewi. Nama saya Dewi Jaya. Kami dari KKN 67 DR01 Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Wabah virus corona yang semakin meluas semakin membuat harga masker lebih mahal dan juga banyak dicari oleh orang. Masker memiliki jenis yang beragam dan tentunya fungsinya pun berbeda-beda. Mulai dari masker yang sekali pakai hingga masker yang dapat digunakan berulang kali. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui fungsinya dengan tepat. Kebanyakan, mereka hanya berpikir yang penting masker tersebut dapat menutupi mulut ataupun hidung. Berikut ini adalah berbagai macam jenis masker dan juga fungsinya. Yang pertama, masker bedah. Masker bedah menjadi salah satu yang mudah ditemukan di apotek ataupun pusat perbelanjaan. Umumnya, masker ini memiliki warna hijau ataupun biru. Masker bedah sendiri dirancang untuk menjaga pemakainya dari tetesan partikel besar ataupun percikan air dari mulut seseorang yang jaraknya dekat dengan pemakai. Oleh karena itu, masker bedah memiliki ukuran yang lebih longgar. Dan biasanya, masker ini terbuat dari 3 lapis, yaitu 2 lapis luar dan 1 lapis di tengah yang berfungsi sebagai filter. Masker bedah memiliki efisiensi penyaringan sebesar 80%. Masker ini umumnya digunakan untuk petugas kesehatan. Penggunaan masker bedah yang benar ialah dengan lapisan berwarna menghadap keluar. Lapisan berwarna sendiri merupakan anti air untuk mencegah cairan apapun dari dalam dan juga luar pemakai. Sedangkan lapisan putih merupakan lapisan yang berfungsi untuk menyerap kelembapan dan juga lendir. Yang kedua, masker N95. Masker N95 dikenal sebagai resipator udara yang melindungi pemakainya dengan menyaring partikel berbahaya. Namun, masker N95 hanya bisa berfungsi untuk kotoran dan juga debu saja, tidak untuk gas maupun uap. Nah, diketahui masker N95 memiliki efisiensi penyaringan mencapai 95%. Meski begitu, masker ini hanya efektif terhadap partikel atau patogen yang berukuran 0,3 mikro saja. Dilansir dari Kebijakan Kesehatan Indonesia, masker N95 ini tidak boleh digunakan lebih dari 8 jam. Sebab ketika melewati dari 8 jam akan tidak efektif lagi untuk menahan partikel ataupun asap. Yang ketiga, masker gas. Biasanya masker gas tidak menyaring partikel udara kecuali didesain dengan memiliki filter yang menghalaunya. Dalam kehidupan sehari-hari, masker gas memang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Umumnya, masker ini dipakai oleh petugas khusus saat terjadi kebakaran bangunan ataupun kebakaran hutan. Selain itu, pekerja pabrik, pengelas besi, petugas di laboratorium kimia pun bisa memanfaatkannya untuk melindungi pernafasan mereka dari kontaminasi kimia. Yang keempat, masker P95. Lain halnya dengan tipe N, masker P95 memiliki kemampuan untuk menyaring partikel yang mengandung minyak, seperti bensin, solar, minyak tanah, dan juga minyak goreng. Pengguna yang memakai jenis masker ini biasanya berada di wilayah yang berminyak seperti misalnya di pom bensin, kalang minyak, pabrik farmasi, dan juga pabrik lainnya yang memproses minyak. Masker P95 dapat digunakan selama 40 jam dalam jangka waktu 30 hari. Yang kelima, masker N99 dan N100. Masker N99 dan N100 menjadi pilihan yang paling tepat dan jauh lebih kuat dibanding dengan N95. Kedua masker ini memiliki 3 lapis filter.
Lapisan pertama berfungsi untuk menjebak partikel-partikel kasar seperti misalnya debu dan juga pasir. Nah, lapisan tengahnya mampu menjebak partikel yang masuk, dan lapisan terdalam berfungsi untuk melindungi dari gas seperti senyawa organik yang mudah menguap dan juga berbau busuk. Perbedaan kedua masker ini adalah kemampuannya menyaring udara. Masker N99 mampu menyaring udara hingga 99%, sedangkan masker N100 dapat menyaring udara sampai 100%. Yang keenam, masker pita. Masker pita memiliki bentuk yang lebih menarik dan juga stylish dibanding masker yang lainnya. Nah, masker ini biasanya digunakan oleh masyarakat Jepang dan juga Korea untuk menghalau masuknya debu ke hidung. Sayangnya, masker pita ini tidak memiliki lembaran filter ataupun penyaring. Padahal hal ini adalah hal yang paling penting untuk melindungi penggunanya dari kontaminasi partikel virus ataupun kuman yang terbawa oleh udara. Namun, bila ingin terhindar dari debu dan partikel yang cukup besar, masker jenis ini bisa menjadi pilihan. Itulah beberapa ulasan mengenai berbagai macam jenis masker dan juga fungsinya. Jangan lupa untuk like dan juga share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu apa saja jenis masker dan juga apa saja fungsinya. Terima kasih.